Stop. Jangan lakukan ini agar channel YouTuber pemula tetap maju, sahabatku. Apa saja yang perlu kita hindari sebagai YouTuber pemula agar channel kita tetap berkembang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Oke sahabatku, ada beberapa hal yang terkait dengan pertanyaan YouTuber pemula teman-teman kita. Dan di sini langsung saya kupas saja ya, agar intinya bisa langsung teman-teman dapatkan. Pertanyaan pertama ya, Bang, saya memiliki beberapa subscriber, namun dia tidak pernah membalas kunjungan. Saya sudah kunjungan beberapa kali, lebih dari 4 kali, tapi tidak satupun kunjungan saya yang dibalas. Apakah harus saya unsub? Ini pertanyaan yang pertama, ya nanti kita kupas tuntas. Kemudian pertanyaan yang kedua, sahabatku. Kenapa akhir-akhir ini di YouTube Studio jumlah penayangan dan jumlah tayangan berbeda, Bang? Misalkan jumlah tayangan di YouTube Studio mendapatkan 4.000 lebih tayangan, tapi penayangannya hanya mendapat sekitar 450 penayangan. Ini bagaimana cara mengatasinya agar video kita ramai penonton? Oke sahabatku, dua pertanyaan akan kita kupas tuntas ya. Jadi intinya stop. Jangan lakukan unsub kepada teman-teman kalian sesama YouTuber pemula. Jangan melakukan unsub, apalagi alasannya hanya karena dia tidak berkunjung balik ya. Seseorang tidak berkunjung balik ini banyak macam alasannya. Alasan yang pertama tentunya adalah kesibukan ya. Mungkin dia memang belum ada waktu. Kita positive thinking aja ya. Yang terpenting teman-teman saat berkunjung ke channel lain, usahakan nonton videonya 3 video ya, 3 video yang berbeda-beda agar video kalian direkomendasikan kepada penonton channel tersebut atau kepada subscriber channel yang kita tonton 3 videonya ini ya. Jadi meskipun kunjungan gak dibalikin, kita tetap dapat keuntungan, dapat sebaran rekomendasi kepada subscriber dari channel-channel tersebut. Ini harus dipahami sahabatku. Ini rumus pengaitan rekomendasi dan bagaimana cara mengaitkan rekomendasi dengan channel lain. Seperti itu caranya. Tonton videonya minimal 3 agar video-video kalian disebar kepada subscriber channel-channel yang tidak membalas kunjungan. Nah, terus faktor yang kedua, biasanya seseorang tidak membalas kunjungan karena dia nggak ngerti, sahabatku. Dia belum mengerti cara main dari saling kunjung. Ya, mungkin ada perasaan takut saling kunjungan karena sudah sering ditakut-takutin oleh beberapa oknum ya bahwa saling kunjung itu merusak rekomendasi katanya. Padahal enggak ya. Saling kunjungan itu bukan merusak rekomendasi, tapi untuk membangun traffic alami agar terjadi interaksi di kolom komentar yang lebih intens. Itulah kenapa maka teman-teman cek channel masing-masing. Kalau di kolom komentar masih sepi, berarti teman-teman membutuhkan saling kunjungan. Tema apapun kita kunjungi, jangan pilih-pilih ya. Saling kunjungan sahabatku, full durasi dengan sesama pemula. Bang, kok full durasi sih? Waktunya nggak ada bang. Video teman-teman ada yang 15 menit, ada yang 17 menit, ada yang 30 menit. Bagaimana bang? Kalau video di atas 15 menitan, maka cukup tonton 8 menit saja. Itu sudah masuk hitungan dan valid. Oke, dan rekomendasinya juga sudah didapatkan ya, walaupun ditonton 8 menit karena lebih dari 50% artinya. Nah, itu untuk mempersingkat waktu kunjungan ya, sahabatku. Nah, terus kemudian pertanyaan kedua, sahabatku. Pertanyaan kedua, kenapa jumlah tayangan dan jumlah penayangan berbeda? Teman-teman bisa buka YouTube Studio yang tandanya merah itu loh ya. Nah, itu YouTube Studio di HP masing-masing. Teman-teman buka, nanti klik analitik ya, kemudian klik konten, kemudian dilihat pada analitik tersebut ya. Jangkauan penonton ya, kemudian tayangan. Terus yang paling akhir di scroll ke bawah, temukan tulisan penayangan. Karena tayangan dan penayangan ini berbeda, sahabatku. Kalau tayangan ini artinya jumlah rekomendasi yang teman-teman dapatkan
ya. Berapa? Misalkan tayangan dalam waktu 2 hari setelah upload nih ya, 2 hari setelah upload mendapat tayangan 4.000 tayangan. Tapi kenapa yang menonton hanya sekitar 350 orang penayangannya? Nah, ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan dari isi dari konten kita yang kurang menggigit. Dirasakan begitu oleh para penonton karena kita nggak bisa mengatur penonton unik, sahabatku. Kalau mereka kurang tertarik dengan channel kita, ya sudah, mereka akan menonton paling-paling hanya 1 menit atau 1,5 menit kemudian pindah, bahkan belum sampai 1 menit ya. Kadang-kadang seperti itu, namanya masyarakat umum, penonton unik kan. Nah, beda kalau sesama YouTuber pemula, biasanya ditonton paling tidak 50% durasi ya. Nah, atau full durasi itu lebih bagus. Terus kemudian cara untuk menyeimbangkan agar tayangan ya yang sudah didapat, agar rekomendasi-rekomendasi yang sudah kita dapat, sudah ribuan rekomendasi yang kita dapatkan dan kemudian bisa lumayan seiring sejalan dengan penayangannya. Jadi kalau tayangan misalkan 4.000, kemudian agar penayangan di atas 500, maka kita bisa mengusahakan peningkatan isi konten. Konten misalkan durasinya 7 menit ya. Nggak terlalu panjang tapi isinya bagus. Nah, ini lama-lama penonton nontonnya betah tanpa terasa sampai full durasi. Berarti ini PR buat kita semua. PR untuk konten kreator. Baik itu konten kreator yang sudah berpengalaman maupun yang masih pemula, sama aja. Punya PR bagaimana meningkatkan kualitas isi dari konten kita agar penontonnya betah, sahabatku ya. Nah, untuk memancing agar penonton mengklik video kita, maka buatlah thumbnail yang unik dan bikin penasaran. Tulisan di thumbnail dibuat seterang mungkin, sebesar mungkin semampunya. Yang penting tidak menutupi foto kalau ada fotonya ya. Terus yang kedua, buatlah judul ya, judul yang menimbulkan penasaran. Memang ini tugas berat, sahabatku ya, tugas berat bagi seorang konten kreator untuk terus-menerus berinovasi agar durasi tontonnya, retensi tontonnya naik. Kalau retensi tonton bagus, maka sebaran rekomendasi juga lebih banyak. Dan kalau sebaran rekomendasi banyak, nah di sini eksekusinya. Ditonton lama atau ditonton sebentar tergantung dari isi konten kita ya, tergantung dari isi konten kita. Nah, inilah yang menentukan durasi tonton. Namun masih ada cara untuk memperbaiki durasi tonton. Caranya oplos mandiri 121 di rumah ya. Gunakan Gmail cadangan untuk oplos video. Dicek mana saja video yang retensinya kurang bagus. Misalkan video 10 menit tapi masih ditonton 1,5 menit rata-rata gitu kan. Nah, itu yang perlu dioplos agar tersebar lagi di beranda masyarakat. Nah, begitu ya sahabatku. Jadi perbaikan demi perbaikan bisa dilakukan sendiri. Maintenance durasi ini bisa dilakukan di rumah. Memperbaiki retensi tonton bisa melalui oplos video. Menaikkan dolar bisa menggunakan oplos video 2:1. Putar dulu 2 video kita yang berbeda-beda ya, kemudian ditutup dengan 1 video dari channel besar yang satu tema. Pindah lagi Gmail cadangan, lakukan seperti itu. Pindah lagi Gmail cadangan, lakukan seperti itu sampai kepada 15 Gmail cadangan. Rutin aja tiap hari, lama-lama dolar juga naik ya. Oke, mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat, sahabatku. Ingat, stop melakukan unsub kecuali ada misalkan komentar yang terlalu menyakitkan di hati kalian. Nah, itu boleh di unsub. Tapi kalau sekedar hanya masalah saling kunjungan, tidak perlu di unsub agar traffic kita tetap tersebar ke mereka ya. Hindari unsub kalau memang tidak sangat diperlukan. Saya kira sampai di sini dulu dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten, sahabatku.